Mari kita satukan hati kepada Tuhan menjelang siang nih. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang dengan penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Allah sepanjang minggu ini kepada kami semua. Kami mendapat kesehatan jasmani dan rohani semua karena perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini kepada kami Tuhan. Kami merasakan penyertaan Allah luar biasa bagi kami. Amin. Terima kasih banyak, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kami percaya setiap langkah hidup kami Tuhan sentiasa membimbing menuntun kami di jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih, bila sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami yang kedua nih. Tuhan memberkati semua Tuhan yang ambil alih bagian semua pekerjaan-Mu di tempat ini ya Allah. Biarlah Tuhan menyertai kami Tuhan. Setiap pekerjaan Tuhan boleh membawa dupa yang haru di hadapan Engkau. Setiap bangku-bangku kami yang kosong Tuhan, tolong Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang haus akan Engkau Tuhan datangkan Tuhan. Mereka tidak mengenal Engkau Tuhan, kembalikan kami tempat ini agar kami boleh bersama-sama berkumpul memuji Allah yang kami percayai yang penuh kuasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sepanjang apa yang kami lakukan semua tanpa penyertaan Tuhan sia-sialah hidup kami. Kami percaya semua Tuhan, biarlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan menyertai ibadah ini Tuhan. Amin. Biarlah kuasa Allah ada tengah-tengah ibadah kami percaya. Biar setiap pujian kami naikkan kepadamu, setiap firman kami dengar kepada Engkau Tuhan, membawa dupa yang haru di hadapan-Mu. Tiap firman kami dengar Tuhan, bila tertanam di dalam hati kami yang paling subur Bapa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami akan mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memuji Allah. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita mau agungkan Dia, kita mau sembah Dia. Angkat suaramu, naikkan syukurmu. Tahu kau bersamaku.
kita sama-sama katakan amin. Siap melompat bagi nama Tuhan. Amin. Siap bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita, dasar dari yang kuharapkan. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami agungkan namamu. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang aku lihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu Tuhan, bersama Rohmu kami pasti menang. Ku pasti menang. Siap melompat bagi Tuhan, katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak, dengan segenap hati, raja keagungan. Mana sorak-soraknya bagi Tuhan? Oh, sama-sama kita akan pujian sekali lagi. Kau takkan hilang pencobaan, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu Tuhan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu kami pasti menang Tuhan. Ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak, dengan segenap hati, raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak, dengan segenap hati, raja keagungan. Mana tepuk tangannya di atas kepala? Tinggi namamu yang kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Kemuliaan, kami mau bersorak bagimu Tuhan. Dengan segenap hati, raja keagungan. Kami lagi katakan tinggi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak, dengan segenap hati, raja keagungan. Katakan raja keagungan, raja bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kesempatan yang indah ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, buka hatimu. Kita
Kita mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Waktumu adalah waktu yang tepat Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap doa-doa kami. Yes. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tanganmu tinggi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan caranya, Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia
syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh ajaib, sungguh mulia kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Oh haleluya, Engkau Tuhan Allah yang agung. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang hidup. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan, katakan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Katakan datanglah kerajaanmu Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara-saudariku. Mari angkat tanganmu semua. Mari tinggikan nama Tuhan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, lebih sungguh lagi. Kemuliaan lebih keras suaramu, katakan suara yang terbaik bernyanyi bagi Tuhan. Come on. Amin. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Datanglah, amin. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendakmu. Amin. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Yes, come on.
tinggi adalah untuk-Mu Tuhan. Segala hormat, segala pujian kami naikkan kepadamu. Dan kami tahu bahwa doa-doa kami Engkau dengar. Bukan hanya sekedar Engkau dengarkan, tapi Engkau juga jawab doa-doa kami. Dan pada saat ini Bapak, kami hadir di tempat ini bukan karena suatu rutinitas, melainkan karena kami tahu hari ini adalah harinya Engkau. Hari ini adalah harinya untuk memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Dan biarlah kemuliaan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami. Sehingga hidup kami hidup yang diubahkan. Hidup kami hidup yang dimenangkan. Hidup kami hidup yang menerima janji-janji daripada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengarkan kabar baik daripada firman-Mu. Kami mau dibentuk daripada firman-Mu. Kami mau ditegur daripada firman-Mu. Dan kami mau menerima apa yang Engkau katakan dalam hidup kami. Agar itu menjadi pondasi kami yang kuat dalam mengikuti Engkau. Karena hanya firman-Lah yang hidup dalam hidup kami. Dan firman-Lah yang baik, yang benar untuk pondasi dalam hidup kami. Oleh karena itu kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu. Sampaikan apapun yang ingin Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Siapa yang diberkati hari ini? Berikan dulu sorak-sorak hanya bagi Tuhan. Ya, sekalipun Bapak Ibu datang dengan lesu, dengan letih, ya, berbeban berat, tapi engkau pulang tidak boleh membawa hal tersebut. Tinggalkan di tempat ini, tinggalkan dan buang itu jauh-jauh, dan ambil sukacita surga. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Yes. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menolong seluruh kehidupan. Engkau yang percaya lambaikan tanganmu, katakan Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Katakan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Katakan memberkati, Kau turun tangan menyembuhkanku. Berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya bagi nama Tuhan. Wow, dahsyat. Sama-sama katakan Allahku dahsyat. Allahku luar biasa. Puji Tuhan. Oke, hari ini saya akan ambil judul tentang pembelajaran kita firman Tuhan, yaitu kasih yang tak terbatas. Saya ambil perumpamaan next dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Bapak Ibu boleh buka, nanti saya akan bahas satu-satu. Ya. Lukas 15 ayat 1 sampai 32 sebelum. Ya, ini tentang perumpamaan, yaitu anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang. Bapak Ibu udah buka Alkitabnya? Yang sudah katakan amin? Belum berarti. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, yang sudah katakan amin. Ya, Bapak Ibu,
Perumpamaan anak yang hilang, di mana Tuhan Yesus memperumpamakan ya, gimana sih? Perumpamakan ya. Mengumpamakan. Mengumpamakan. Enggak, biar lucu aja. Ternyata Bapak Ibu fokus kan gitu. Ya, di situ ada 3 tokoh. Yang pertama apa? Next. Yaitu Bapak. Yang kedua anak sulung. Dan yang ketiga anak bungsu. Oh, kirain anak bungsi Bapak Ibu bilang ya. Anak bungsu. 3 orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya, kita akan bahas satu persatu. Namun di mana Tuhan Yesus memperumpamakan ya, bahwa ada seorang bapak yang memiliki anak, yaitu ada 2. Yang pertama anak pertama dan anak kedua, anak sulung dan anak bungsu di sini katakan. Ini mic-nya coba dikecilin lagi, ini ngik semua nih, gak enak. Ya, terus lalu di sini anak bungsu minta, Pak kasih dong hartanya sama saya gitu kan. Biar kau bagikan aja hartamu yang harusnya kau wariskan kepada kami berdua. Anak bapaknya menurutinya, sehingga dia kasih dua-duanya. Namun anak sulung tetap mengikuti bapaknya, yaitu melayani, tetap setia bersama bapaknya bekerja. Namun anak bungsu, karena dia punya harta, karena dia punya segala sesuatu yang diberikan oleh bapaknya, dia jual hal tersebut kepada orang untuk berfoya-foya. Singkat cerita, setelah berfoya-foya, dia habiskan semuanya dan kelaparan pun dan kesusahan pun terjadi. Sehingga dia harus sampai ke titik terendah, yaitu memakan makanan babi. Ya bayangkan Bapak Ibu, saya mencium makanan babi saja sudah mau muntah, apalagi makan makanan tersebut, ya kan? Itu belum diolah loh. Makanan babi belum diolah, itu baunya minta ampun, apalagi kalau udah diolah makin bau. Ya Bapak Ibu yang punya babi angkat tangannya. Ya ada. Ya, opung saya punya di kampung, ya. Waktu meninggal kami ditinggal sendirian di sana, satu keluarga, dan harus kasih makan babi. Ya. Kalau enggak kita potong aja babinya nanti. Nah, singkat cerita setelah itu dia menyesal akan perbuatannya, sehingga dia datang kembali kepada Bapa. Ya, dia datang kembali kepada Bapa dan Bapa mengampuni dia. Namun anak sulung iri hati kepada si bungsu. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Kenapa saya ambil peringkop ini? Kenapa saya sangat ingin membahas tentang anak sulung dan anak bungsu ini? Karena ada hal yang saya ambil, yaitu kasih yang tak terbatas daripada siapa? Bapa. Kalau kita umpamakan bahwa Allah itu sendiri pun dia tidak memiliki batas untuk mengasihi kita. Dia tidak memiliki batas untuk mengampuni kita. Bahkan pengampunannya tak terbatas atau bisa disebut everlasting atau selamanya. Katakan kamu, Tuhan ampuni, jaga hidupmu karena kamu telah diampuni. Amin. Karena banyak orang-orang pada saat ini memiliki karakter-karakter dunia. Padahal kita bukanlah berasal daripada dunia, melainkan daripada surga. Manusia, pelayan Tuhan, memiliki karakter-karakter default atau sudah dalam setelan pabriknya karakter tersebut. Nah, apa sih karakter yang ada di dalam perumpamaan ini? Next. Yang pertama, manusia ingin instan. Di ayat 12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Nah, milik kita ini anak sulung dan bungsu. Yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, si bungsu ingin mempunyai harta yang banyak. Ingin memiliki seluruh yang telah diberikan sebelum mengalami proses. Manusia
terlalu banyak, ingin mendapatkan hanya berkatnya saja, namun tidak prosesnya. Siapa yang mau dikasih Tuhan kesusahan? Siapa yang mau dikasih Tuhan penyakit? Siapa yang mau dikasih Tuhan berkat? Itu memang sudah default atau setelan pabrik manusia bahwa nggak mau hal-hal yang di era kemajuan teknologi yang saat ini pun itu sangat-sangat memudahkan para anak-anak muda, bahkan orang tua juga. Namun karakter yang dihasilkan seorang anak muda zaman sekarang sama zaman dahulu yang kalau pacaran mesti tulis surat, nunggu sehari 2 hari baru dibalas. Iya. 4 kali 4 sempat tidak sempat? Ya itu gak sih? Betul ya? Oh, ya. Jadi zaman sekarang anak kecil pun sudah bisa bilang I love you kepada temannya dengan cepat seperti kilat. Dan ini memberikan karakter yang tidak baik. Karena apa? Sekarang sudah serba instan. Mau beli mie juga tinggal gosen, Shopee Food dan lain-lainnya. Betul? Transfer uang sekarang bisa kapan saja dan di mana saja. Asal ada internet. Nah, ini membuat karakter orang yang ingin menjadi cepat instan. Kalau kita Bapak Ibu anak-anak Tuhan tidak mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa beradaptasi dengan zaman. Dan kita akan terbuai, terlena akan kecanggihan masa kini. Sehingga kita lupa untuk hal-hal yang lebih prioritas sebelumnya. Betul? Sekarang Bapak Ibu kalau mau main game gak perlu lagi ke warnet. Anak-anak muda gak perlu lagi ke rental. Semua sudah ada di handphone. Ya kan? Untuk ngobrol sama orang gak perlu lagi ketemu, langsung video call. Yang dari Sumatera ke Papua bisa sama saling komunikasi dengan cepat. Ya kan? Tahu kabar dengan cepat. Ini harus kita beradaptasi. Bukan berarti kita menjadi lambat. Bukan. Tetapi kita beradaptasi bukan berarti ingin instan juga. Nah ini berbeda nih. Kita harus punya pemikiran bahwa segala sesuatu terjadi ada proses. Segala sesuatu yang kita inginkan dan kita butuhkan ada proses. Katakan kanan kiri kalau kamu mau makan harus ada prosesnya. Iya kan? Mau makanan yang sudah dimasak pun kita butuh proses segala sesuatunya. Dan kalau kamu mau, katakan kanan kiri, kalau kamu mau butuh uang, ya kerja. Amin. Jangan ngongkang-ngongkang kaki, duduk maunya datang uang. Ini salah. Dan manusia maunya seperti ini. Bukan berarti saudara harus berdoa tiap hari, tapi gak kerja. Firman Tuhan mengatakan yang kerja baru makan. Gak kerja gak makan. Iya. Jadi jangan cuma berdoa, melainkan ada proses tindakan iman yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar Tuhan aku beriman, begini ke depan aku akan sukses. Tapi anak-anak muda belajar juga malas. Untuk mengerjakan sesuatu juga malas. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin hidup anak-anaknya diberkati, tapi kita tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, maka hal itu adalah hal yang salah. Yang Tuhan inginkan kita punya iman, kita punya tindakan iman. Amin. Ada iman dan ada tindakan. Kalau ini sudah berlangsung dengan baik bersamaan, maka Tuhan akan menuntun kita. Makanya katakan kanan kiri, kalau kamu diproses, nikmati proses tersebut. Amin. Alami proses tersebut, alami terus secara mendalam. Jangan bersungut-sungut. Sekalipun sakit, jangan bersungut-sungut. Lalu yang kedua, karakternya apa sih? Yaitu berfoya-foya.
foya. Ayat berapa tuh? 13 sampai 14. Bapak Ibu juga perhatikan di Alkitab Bapak Ibu yang Bapak Ibu buka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual kan seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melara. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak Tuhan tidak memanage keuangan kita dengan baik dan bijak, maka hidup saudara akan terus merasa kekurangan. Saudara akan bersungut-sungut akan hasil yang saudara dapat. Saudara tidak bersyukur akan hasil yang saudara dapat. Sehingga apa? Selalu buntu seperti tidak ada berkat Tuhan. Dan saudara menyalahkan siapa? Ya jelas salahin Tuhan. Kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena diri kita sendiri sebetulnya. Inilah sifat manusia. Udah ingin instan. Maunya foya-foya. Habis foya-foya pengen dapat berkat lagi. Ya mana bisa. Saudara akan terus terbentur akan masalah-masalah yang ada. Sudah terjawab doanya. Karena kita tidak bisa memanage, maka masalah itu pun terjadi. Dan engkau akan menyalahkan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membantumu, Tuhan tidak mengasihimu, Tuhan tidak berusaha memberkatimu. Padahal kita sendiri yang berfoya-foya. Yang ketiga, yaitu iri hati. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Perhatikan di sini, anak sulung ketika anak bungsu sudah menghabiskan harta bapaknya, dia berfoya-foya dan dia kembali diterima oleh bapak. Namun anak sulung iri hati. Dia tidak benci, dia malah menuntut bapaknya. Kenapa bapak gitu? Dia sudah menghabiskan setiap harta bapak. Tapi kenapa bapak menerima dia? Aku yang sudah melayanimu nih. Aku yang sudah ngikut kamu nih. Iya kan? Sehingga apa? Hal ini membuat defaultnya manusia yaitu iri hati. Makanya katakan kanan kiri, kalau kamu iri hati, bertobat. Ya. Lalu apa? Cemburu. Ayat 31 dikatakan gini. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang membuat manusia itu muncul kecemburuannya? Karena dia merasa tidak memiliki apa-apa. Anak sulung merasa gak dia punya apa-apa? Enggak, makanya dia cemburu. Makanya Bapa menegaskan apa? Segala yang kumiliki ini adalah kepunyaanmu juga. Amin. Ini adalah default setiap anak-anak Tuhan, setiap manusia yang masih hidupnya di kehidupan yang lama. Pasti dia punya ingin instan, pasti dia maunya berfoya-foya, pasti dia maunya pasti dia iri hati, cemburu. Dan ini akan membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Ini yang membuat berkat Tuhan tersendat. Ini yang membuat berkat Tuhan tidak datang kepada kita. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam kehidupan yang lama. Padahal kalau anak bungsu itu menyadari bahwa semua yang kupunya ini adalah milikku, maka dia akan bersukacita saja. Hanya kambing kok yang dikasih, hanya lembu kok yang dikasih kepada sulung, semuanya masih punya aku. Tapi karena dia tidak berpikir bahwa dia tidak punya apa-apa. Dan bahwa dia berpikir Allah tidak Bapa tidak mengasihi dia, sehingga dia marah kepada bapaknya. Dan ini adalah sifat manusia. Nah, next. We not come from the earth but come from the
heaven. Sama-sama katakan, saya bukan berasal daripada dunia, melainkan berasal daripada surga. Yang tadi kita bahas adalah sifat manusia yang ada di bumi. Saudara anak Allah? Siapa yang percaya saudara anak Allah? Angkat tangannya. Oke, yang gak percaya berarti gak apa-apa. Siapa yang percaya saudara dari surga? Angkat tangannya. Saudara harus hidup dalam kehidupan yang baru, bukan lagi kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama inginnya instan, kecewa kalau dikasih proses, sakit hati kalau dikasih cobaan, marah sama Tuhan, ya kan? Iri hati kepada orang lain diberkati, merasa dirinya tidak disayang Tuhan. Ini adalah sifat-sifat manusia bumi. Dan kita adalah warga kerajaan surga. Yang dimana dimensinya berbeda. Dan Tuhan ciptakan kita berbeda dari yang lain. Dan Tuhan mengatakan sendiri, engkau akan tertolak di bumi. Karena apa? Tempat kita bukan ada di dunia ini. Jadi wajar kalau orang lain menjauhkan kita karena kita mengikut Tuhan. Wajar orang lain gak suka kita kalau kita sok benar. Wajar orang lain bilang sama kita, lo so suci. Wajar. Karena kita bukan berasal daripada dunia. Di dalam dunia ada iri hati. Di dalam dunia ada kecemburuan. Di dalam dunia ada yang orang-orangnya cumanya maunya instan, maunya diberkati. Dengan cara apa? Main judi online, main judi onsite ya. Semua dilakukan biar cepat dapat uang. Kedukun, ini orang-orang yang pengen instan. Lalu apa? Berfoya-foya. Udah dapat berkat, bukannya disimpan, digunakan dengan baik, tetapi malah jadi salah sasaran. Perhatikan Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita mengakui, mempunyai mindset bahwa kita bukanlah berasal dari dunia, sehingga kita akan melakukan kehendak Bapa. Dan kita meninggalkan pakaian yang lama. Inilah mengapa kita harus menyadari bahwa kehidupan kita memang harus berbeda. Karena apa? Saya tanya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa menyelamatkan orang atau bisa menobatkan orang yang merokok dengan Bapak Ibu merokok? Siapa yang bisa angkat tangannya? Bapak Ibu lagi merokok. Nak, ke depan kamu jangan merokok ya. Cemana coba? Nak, ke depan kamu jangan minum minuman ya. Dia mabuk. Gimana coba? Kita harus tinggalkan itu dan nasihati katakan kanan kiri, kalau kamu mau memenangkan orang, hidupmu harus dipulihkan dahulu. Amin. Karena itu cara kerjanya. Saudara gak bisa hidup dalam hal yang lama lalu menobatkan orang yang ada di situ. Gak bisa. Saudara harus beranjak keluar sehingga biar saudara tahu di luar sana ada yang jauh lebih indah daripada ini. Itu yang saudara harus katakan. Amin. Oke, next. Yang kita dapat pelajari dari kisah dalam Lukas ini, yang pertama, mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan. Di ayat 17 sampai 18 dikatakan, perhatikan Bapak Ibu, lalu ia menyadari keadaannya. Ini anak bungsu ya. Anak bungsu ini setelah memakan makanan babi itu, setelah hancur hidupnya, setelah jadi budak, barulah ia bilang begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini salah satu sifat manusia. Apa? Tunggu dihukum dulu baru. Katakan kanan kiri, jangan Tuhan tegur dulu, baru kamu bertobat. Loh jelas. Jangan tunggu ada penyakit dulu menghampirimu, baru engkau bertobat. Selagi semuanya masih normal, bertobatlah. Dan bertobatlah. Katakan bertobatlah, bertobatlah. Amin.
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan, kata anak bungsu. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Yang perlu kita lakukan adalah mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Anak bungsu itu mengakui kesalahannya. Kadang gini, kita udah ditampar Tuhan, kita udah dihukum Tuhan, kita sadar, tapi udah dibantu lagi, melenceng lagi. Ini artinya mengakuinya tidak tulus. Orang yang mengakui kesalahannya, dia akan tulus dalam pertobatannya. Makanya kalau kita udah doain, udah tompang kaki, tompang tangan, semuanya udah ditompang, enggak bertobat, biar Tuhan yang melakukan kehendaknya. Amin. Biar Tuhan aja yang melakukan kehendaknya, karena itu urusan Tuhan. Bagian kita sudah kita kerjakan, Tuhanlah yang bekerja. Amin. Kalau Tuhan sudah bekerja, tutup buku. Tahu tutup buku? Buku kehidupannya ditutup. Udah, pulang aja lah. Katakan kanan kiri, bertobat. Ya. Lalu yang kedua, merendahkan diri. Ayat 19 sampai 21 dikatakan seperti ini. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia bilang apa? Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia tahu hidupnya sungguh hancur. Dia tahu hidupnya sungguh menghina bapaknya. Dan hidupnya sudah terhina, tercoreng. Dia datang bukan minta makan. Dia datang bukan minta pengampunan. Tapi dia datang untuk apa? Untuk mengakui bahwa dia tidak layak menjadi anak seorang bapa. Dan dia bilang apa? Jadikanlah aku sebagai seorang upahan bapa. Artinya dia sudah menyadari bahwa dia tahu kesalahannya begitu berat. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara kadang sudah bersalah, ya, masih mau menutupi kesalahannya. Kalau dikorek nggak mau, tapi maunya dipulihkan. Bagaimana caranya Tuhan memulihkan saudara kalau saudara belum mengakui segala sesuatunya? Ya, katakan amin. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Perhatikan, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Bayangkan kalau kalau saya jadi seorang anak bungsu itu, ya, saya tahu saya bersalah. Ketika saya balik ke rumah, bapak saya lari menyambut saya. Otomatis saya akan tinggalkan tuh kata-kata minta maaf tadi, ya kan? Toh bapak saya sudah lari menyambut saya. Tetapi dia datang dan dia malah bersujud, Bapak, aku gak layak lagi di hadapan Bapak. Dalam kehidupan kita setiap hari, haruslah kita merendahkan diri kita. Haruslah kita mengakui setiap kesalahan kita setiap hari. Amin. Dan haruslah kita bilang, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jamnya kita harus tahu bahwa kita butuh Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah merendahkan diri. Di hadapan siapa? Tuhan, bukan di hadapan manusia, Bapak Ibu. Sehingga datang kepada Tuhan bukan lagi meminta, tetapi Tuhan, apakah aku layak menjadi anak?
Apakah aku masih engkau ampuni? Apakah engkau masih menyertai aku? Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Teruslah meminta ampun kepada Tuhan. Jangan, sekalipun Bapak Ibu Saudara hari ini tidak melakukan kesalahan karena hari ini ke gereja, jadi aman-aman aja ya kan. Terus kita tidak mau minta ampun sama Tuhan karena kita merasa tidak ada air, itu salah satu peninggian diri. Tetapi ada kesalahan gak ada, kita tanpa kita sadari, kita minta ampun sama Tuhan. Amin. Nah, lalu yang ketiga, menyerahkan diri menyadarkan diri bahwa kita bagian dari Allah itu. Nah, ayat yang keberapa? 28 sampai 32 kita baca Bapak Ibu. Maka marahlah anak sulung itu tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Sampai di situ dulu. Seorang anak sulung yang selalu bersama Bapa, kita anggap saja kita yang selalu melayani Tuhan setiap hari, setiap pagi, ikut doa live streaming, bla 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 bla. Dan kita melihat seorang yang kita tahu dia berdosa, kita tahu dia itu gak berhak untuk diberkati. Tiba-tiba dia diberkati dan muncullah iri hati. Orang kalau udah iri hati, kalau orang udah cemburu, mau bapaknya ngomong baik-baik kah, mau bapaknya ngomong pelan-pelan kah, tetap dia merasa bahwa dirinya orang yang paling tidak berguna, orang yang tidak dihargai. Posisinya sama. Si anak sulung ini merasa bahwa dirinya itu tidak dihargai. Dia mengungkit semuanya. Aku melayani Bapa, aku ikut Bapa, aku tidak pernah melakukan kesalahan. Satu kali aja Bapa tidak menghargai, tidak pernah membanggakan aku. Kan yang jelas yang diberikan si anak sulung ini cuma minta kebanggaan daripada orang tuanya, pesta fora. Pesta yang meriah, bersukacita bersama sahabat-sahabat. Itu kan yang diinginkan anak sulung. Hanya satu. Tapi dari situ dapat membuat anak sulung menjadi orang yang iri hati dan cemburuan. Katakan kanan kiri, kamu cemburuan atau enggak? Sama halnya di gereja. Ketika kita datang ke gereja, kita melihat orang lain kok cepet banget sih dipakai oleh gembala. Kok orang lain kok cepet banget sih baru datang dipakai oleh gembala. Justru yang menariknya seperti ini dikatakan. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu ini sudah mati. Nah, dan yang menariknya sebentar. Ayat sebelumnya, kata ayahnya kepada anaknya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku ini apa? Milikmu. Yang harus dilakukan dan disadari oleh jemaat Tuhan dan kita semua, bahkan saya, segala sesuatu yang kita punya adalah milik kita. Tidak ada satupun ini harta gembala, tidak. Tetapi segala sesuatunya ini miliknya kita. Sehingga apa? Kita harus rawat. Barang-barang, sound system, alat musik yang ada di sini Tuhan sediakan, kita harus rawat dengan baik. Namun bukan hanya sekedar barang, Bapak, Ibu, sesama kita, jiwa-jiwa yang ada, haruslah kita rawat dengan baik. Apalagi kita yang sudah melayani Tuhan di atas mimbar, dimanapun kita melayani Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah dipulihkan Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, haruslah kita sadar bahwa segala sesuatunya harus kita layani dengan baik-baik. Iya toh? Jadi jangan pernah lagi bilang kata-kata yang keluar bahwa gereja sudah berbeda dari dulu dan sekarang. Ya iyalah, masa iya gerejanya sama terus? Bapak Ibu katakan kanan kiri, kalau kamu gak mau berubah, jangan gede-gede. Kalau anak kecil gak mau jadi orang gede, udah kamu kecil aja, gak usah kasih makan, udah biarin aja segitu aja. Setiap orang punya perkembangannya masing-masing. Bahkan gereja ini, gerejanya Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan berkat-berkat ke tempat ini.
Sehingga di sini tidak ada orang yang paling kaya, orang yang paling miskin, orang yang paling terhina, orang yang dibanggakan, tidak ada. Semua sama saja. Tergantung kita menilai diri kita, apakah kita orang yang termasuk dari salah satu itu. Semua sama aja, tidak dibedakan. Semua sama-sama duduk kan? Ada yang di lantai? Semua sama-sama disalamkan? Ya toh? Semua sama-sama makan gorengan kan? Oh, belum. Katakan kanan kiri, kita sama weh gitu. Bilang kita sama weh. Iya. Amin. Jadi kita harus sadar supaya apa? Sadar bahwa kita bukan berasal dari dunia, melainkan dari sorga. Apa yang kita cari? Kekekalan. Tuhan berikan kita mobil, Tuhan berikan kita motor, Tuhan berikan kita rumah. Apapun yang Tuhan berikan itu hanyalah sementara. Oleh karena itu jadikan semua yang kita punya adalah alat untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Lalu yang terakhir, yang intinya adalah kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Ayat 22 sampai 25 dikatakan gini. Tetapi ayah itu berkata, ini kan setelah anak bungsu ngakuin kesalahannya. Ayah itu bilang begini, lepaskanlah, bawa kemari jubah, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Nah dia suruh hamba-hambanya, berarti banyak hamba-hambanya. Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Perhatikan jubah yang pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan memberikan janji-janji baru terhadap anak ini. Menjadi anak Tuhan yang baru. Dia setelah melakukan kesalahannya, dia gak bilang gini, bapaknya gak bilang gini, gimana? Sudah kapok? Gimana? Sudah jerah? Gimana? Sudah capek? Enggak. Tapi dia bilang kepada hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Bapak Ibu, saya nggak tahu masalah Bapak Ibu apa, masa lalu Bapak Ibu apa, anak-anak muda juga saya nggak tahu. Tapi saya mau katakan bahwa kasih Allah apa tadi? Yang sempurna. Dia akan memberikan kita hal-hal yang baru. Kalau saya coba jabarkan ya Bapak Ibu, jubah yang terbaik adalah hidup yang baru yang Tuhan berikan, anugerah. Jubah mungkin bisa dibilang anugerah yang baru, keselamatan yang baru. Lalu apalagi cincin, yaitu mengikat, tanda ikat ya kan. Cincin kan tanda ikat ya kan. Mengikat bahwa kita sudah sama, tidak lagi yang baru. Dan apa? Sepatu untuk apa? Alas kaki untuk berjalan. Sehingga apa? Tuhan memberikan kekuatan yang baru, kemampuan yang baru. Makanya dia ingatkan lagi kepada anaknya, dia bilang gini, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Amin. Justru yang harus kita lakukan bukanlah iri, instan, berfoya-foya dan cemburu. Justru yang kita harus lakukan adalah kita mencari orang untuk diselamatkan dan kita bersuka cita bersama-sama. Ada jiwa baru, kita bersuka cita. Tidak ada jiwa baru, kita cari jiwa baru supaya kita sama-sama bersuka cita. Amin. Yaitu adalah kuncinya. Jadi kita juga harus berubah. Kita harus ikuti apa yang Tuhan mau. Jangan gereja sudah sampai level 20, kita masih di level 5. Jangan sampai tertinggal. Karena apa? Kita sama-sama mendengar khotbah yang sama-sama mengangkat pujian yang sama-sama duduk di tempat yang sama, di gereja yang sama. Jangan sampai kita tertinggal. Amin. Siapa yang belum melayani hari ini? Siapa yang belum melayani sampai detik ini? Angkat tangannya. Ayo. Sudah melayani semua, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kalau belum, saudara daftarkan diri saudara. Supaya apa? Supaya saudara juga ikut berkembang dan ikut memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang saudara bisa? Senyum di depan bisa.
nyapu, habis ini kita sapu. Apapun itu yang kita bisa, itu sama di mata Tuhan. Tidak ada, kalau WL nanti nilainya 10. Kalau yang nyapu nilainya 2, enggak. Sama semua. Sama-sama biji matanya Tuhan. Katakan kanan kiri, kamu juga, aku diberkati dan kamu juga pasti diberkati. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kasih Allah tidak terbatas. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab. Amin. Semua seru doaku, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, begitu. Amin. Mengasihiku. Hanya Kau Tuhan sanggup melawan. Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupan. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, amin, memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun untuk memberkatiku. Mari lebih sungguh lagi katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Semua seru doaku ya Tuhan. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Keluarkan suara terbaikmu, katakan begitu mengasihiku. Begitu mengasihiku. Engkau Tuhan sanggup melawan. Engkau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memulihkan. Kau pulihkan kami. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bapak Kepala. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Sekali lagi, Kau turun tangan, memulihkan, memulihkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu rencanamu tidak pernah gagal.
Engkau buat firman yang sesuai kebutuhan kami. Apa yang kami dengar, biarlah tidak cepat-cepat berlalu, tetapi kami renungkan, kami ulang-ulang dalam hati kami, dan itu menjadi berkat bagi kami. Memulai hari-hari kami ke depan, kami tahu hari-hari ini tidak segampang apa yang kami pikirkan, tetapi kekuatan yang Kau berikan kepada kami lewat firman-Mu hari ini memampukan kami untuk terus berjuang, Amin. untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Di saat kami menyadari kami salah, kami minta ampun berbalik. Kami tahu kasih-Mu, kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat dari firman-Mu mengalir bagi kami semua. Bahkan urapi hamba-Mu lebih lagi yang sudah menjadi berkat bagi kami. Sekalipun mudah, tetapi Tuhan persiapkan untuk menjadi teladan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati Amin. masa mudanya, berkati cita-citanya masa depannya. Pakai dia lebih heran lagi ya, promosikan ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami sama-sama mengaminkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan mengadakan penyerahan anak ya, penyerahan anak. Kita tahu bahwa anak-anak ini adalah pemberian Tuhan yang sungguh berharga. Oleh karena itu, mungkin bisa ditolong dikasih bangku di depan. Orang-orang tua yang membawa anaknya boleh duduk di depan. Ya. Oke, 5 saja. Ya, taruh 5 saja. 5. Ikutin aja arahan Pak Gembala. Taruh 5. Ya, ini 2, berderet, 1 lagi pisah. Ayo, coba. Oke. Aduh. Ini 2, ini 1. Ayo. Oke, iya. Puji Tuhan. Oke. Iya, saya panggilkan dulu sebentar sebelum saya bicara banyak nanti. Saya panggilkan dulu yang pertama, iya. Nama anaknya saja ya. Jadi walaupun anaknya belum bisa lari-lari tapi orang tuanya bawa ya. Iya, anak yang bernama Marcel Christian Lubis ya. Ya, tepuk tangan. Haleluya. Ya, silakan. Oke, ya, puji Tuhan. Terus anak yang bernama Kiara Andriela Halim. Saya persilakan maju ke depan. Sebelum masuk sekolah saya dulu yang panggil di sini ya. Hadir Pak gitu ya. Haleluya. Oke. Ya. Boleh di sini rapatin Pak satu bangkunya ini Pak ke sini Pak. Ya. Oke. Iya. Satu orang lagi ya. Siapakah dia? Oke, yang bernama Askari Axel Kans Epano. Saya persilakan maju ke depan. Hadir Pak gitu ya. Haleluya. Oke, luar biasa. Iya, puji Tuhan. Woi, kecil-kecil sudah anggota TNI dia. Haleluya, luar biasa ya. Oke, dahsyat. Iya, kenapa yang lain enggak ada polisi atau apa ya, poluan ya. Oke, puji Tuhan saudaraku sekalian. Ya mungkin saudara bertanya kenapa enggak 6 orang gitu ya. Ya karena 5.
Puji Tuhan, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar bagi Bapak Ibu yang ada di depan ini, bahwa tetap saya akan katakan anak-anak ini adalah berkat Tuhan. Amin. Ini berkat Tuhan. Ya. Anak-anak yang lahir ini tidak berdosa. Ini rencana Tuhan dan kudus adanya. Ya, makanya Tuhan yang memberi, kita serahkan kepada Tuhan sehingga Tuhan memberkati dan mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pintar, anak yang berbagai talenta Tuhan berikan kepada mereka. Dan harapan kita sebagai orang tua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang membuat sukacita yang besar. Ya, saya melihat anak-anak ini lucu-lucu, cantik, ganteng, ya gitu ya. Karena apa? Karena memang ada rencana Tuhan yang luar biasa. Halo, ngeliatin saya terus dia, luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, oke, saya akan sampaikan bahwa janji berkat bagi anak-anak yang dididik oleh orang tuanya untuk takut akan Tuhan, yang pertama mereka akan lanjut umur. Ya, lanjut umur. Terus ada janji berkat bagi anak-anak kita ini. Terus mereka akan tumbuh besar dan disukai Tuhan dan disukai manusia. Iya, makanya kita itu tidak boleh hanya ke atas, tetapi ke sesama juga itu penting. Ya, terus dikatakan bahwa anak cucu orang benar tidak akan menjadi peminta-minta, tapi menjadi berkat. Amin. Itu janji Tuhan. Ya, oleh karena itu sebelum kita berdoa, firman Tuhan saya ambil dari Lukas 18 ayat 15, ayat Lukas 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan pernah menghalang ataupun menunda kita menyerahkan anak kepada Tuhan. Karena dia pemiliknya. Tanggung jawab Tuhan semuanya. Jadi bukan kita pemilik, kita hanya pengasuh. Jadi Bapak Ibu ini adalah yang mengasuh, merawat. Jadi Tuhan yang membuat pertumbuhan itu. Jadi saya bersyukur ada orang-orang tua yang membawa anaknya kepada Tuhan. Artinya orang-orang tua bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah generasi gereja kita ke depan dan generasi bangsa dan juga generasi dalam keluarga kita. Bapak Ibu, didiklah anak-anak ini dengan baik, besarkan mereka, sekolahkan mereka sampai level yang tertinggi. Bila penting kepala di bawah. Maksudnya itu kita banting tulang sekuat tenaga. Setiap rupiah yang kita hasilkan investasikan buat anak-anak kita. Agar mereka nanti besar, bertumbuh dan menjadi masa depan kita. Ya, jadi manfaatkan semua seluruh hidup kita, doa kita semuanya hanya untuk anak-anak ini. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari kita akan berdoa buat mereka. Saya panggilkan mulai dari Marcel dulu ya, Marcel Christian Lubis. Boleh naik ke depan sini saja. Ya, oke, nanti diikuti yang lain saya panggilkan. Haleluya. Oh haleluya. Yesus, Yesus, katakan kau Berarti bagiku. Yesus, katakan Yesus, kau
Mari kita bangkit berdiri semuanya. Katakan Yesus. Oh Yesus. Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Ini anakmu yang bernama Marcel Christian Lubis, yang kau percayakan buat kedua orang tuanya untuk membesarkan, untuk merawat, untuk mendidik, dan untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Hamba-Mu percaya kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah dimanfaatkan mereka dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang membuat pertumbuhan atas dan talenta-talenta yang luar biasa terjadi atas hidup. Dan tidak ada kuasa-kuasa yang bisa mengganggumu, karena engkau terlahir hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini anakmu, rawat, besarkan ini menjadi kesukaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Oleh karena itu, biarlah pengurapan Allah yang luar biasa turun ke atas, menjadikan engkau anak yang diberkati Tuhan. Anak yang mewarisi segala apa yang di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan menyertai kau seumur hidupmu, dimulai sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Urapi juga orang tua mereka Tuhan. Oh, urapi mereka dengan urapan yang baru. Oh, lengkapi mereka Tuhan dengan kuasa. Mereka butuh Engkau Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, sehingga mereka bisa membesarkan anak-anaknya, mensekolahkan anak-anaknya, segala kebutuhan anak-anaknya Tuhan cukupkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya panggilkan Asfari Axel Kans Evano, boleh maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga buat anak ini Tuhan. Urapi dia. Engkau memberikan ini kepada orang tuanya dengan cara-cara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Biar Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan pertumbuhan yang sempurna. Kejadiannya dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu hari ini kami persembahkan kepada Tuhan. Jadikan anak ini menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Sebagai talenta mengalir kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi, urapi, urapi. Urapi Tuhan. Tidak ada satu pun kuasa yang bisa mengganggunya. Hanya kuasa Tuhan yang mempengaruhi hidupnya. Mulai dari hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau besarkan ini, Kau didik, Kau rawat ini menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu pengurapan Tuhan terus menyertai Kau seumur hidup. Engkau adalah milik selama-lamanya. Tidak ada yang bisa merebut Engkau. Hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sempurna adanya. Bahkan biarlah Kau berkati orang tuanya ini Tuhan. Berkati dia Tuhan. Berkati kesehatan, berkati usaha pekerjaannya, sehingga itu menjadi satu kemampuan bagi dia untuk membesarkannya, menyekolahkannya, mendidiknya, menjadikan anaknya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, yang terakhir kami panggilkan Kiara Andriela Halim, boleh maju ke depan. Haleluya. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh,
urapilah dia Tuhan. Jadikan anak ini menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan, bertumbuh sempurna, sehat, pintar, dalam nama Tuhan Yesus. Percayakan dia ke dalam tangan. Begitu lama mereka menantikan, Tuhan berikan yang terbaik. Hari ini mari, besarkanlah anakmu ini, rawatlah ini, jadikanlah anakmu ini menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Urapi dia Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan pemilikmu untuk selama-lamanya, dan Engkau memiliki Tuhan yang besar. Urapi Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan orang tuanya urapi juga Tuhan dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati Tuhan, sehingga mereka punya kemampuan untuk membesarkan, menyekolahkan, dan menjadikan anaknya anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah urapan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu kami boleh rasakan, dan semuanya kami sudah selesaikan dengan baik, dan kami percaya Tuhan yang bertindak, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, silakan duduk. Saudaraku sekalian, jadi bagi orang tua yang sudah diserahkan anaknya, nanti di kantor ambil sama sekretaris ya. Haleluya. Ngerti maksudnya? Kalau di sini nggak ada tempel-tempelnya kan? Kalau di kantor pakai tempel. Ya, puji nama Tuhan. Acara penyerahan anak sudah selesai, dan kita mau lanjutkan kembali ibadah kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan saya undang doa persembahan, yaitu Bapak Hari Rama. Yang menjalankan kantor persembahan Ibu Yanti dan Ibu Santi. Bagi yang belum mendapatkan amplop boleh angkat tangannya, nanti Aser tolong. Sudah dapat semua? Mari Bapak Ibu, angkat persembahan Bapak Ibu semuanya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersyukur pada hari ini kami telah menerima firman yang begitu luar biasa Tuhan. Kiranya layakkan kami untuk terus mengikuti jalan-jalan-Mu dan berikan kami antusias yang besar untuk mengikuti jalan-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, jadikan persembahan ini sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, guna memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkati kami yang menabur di hari ini Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang akan menjalankan kantong persembahan ini Tuhan. Kiranya Kau pakai lebih lagi mereka dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa untuk persembahan kami ini. Haleluya, amin. Kantong persembahan jalankan, kita angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Atas segala pengorbananmu, tak ingin
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Allah kita dahsyat dan hebat. Amin. Bapak Ibu, kembali lagi saya Timotius Lelahi akan mengumumkan jadwal sepekan kita minggu ini. Setiap hari kita ada ibadah doa saat teduh yang diadakan jam 4.40 pagi, dilakukan secara live streaming atau online. Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah masing-masing melalui Facebook ataupun YouTube yang sudah ada tertera di layar Bapak Ibu. Lalu hari Kamis, jangan lupa kita ada ibadah kersel, yaitu di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu perhatikan jadwal yang sudah tertera di warta yang Bapak Ibu pegang sekarang. Dari WL, Singer, bahkan hingga pengkhotbah serta tuan rumah kerselnya sudah tertera di sana. Mari ikuti kersel hari Kamis. Dan setiap hari Sabtu kita ada ibadah Feeble Generation. Mari setiap muda-mudi, dewasa, bahkan remaja, ayo ikuti ibadah Feeble Generation dan alami dan kuasa Tuhan di komunitas muda-mudi. Jangan lupa hadir ya setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Dan juga mungkin kalau teman-teman sakit atau sedang bekerja, teman-teman bisa ikuti melalui live streaming yang sudah tertera di layar. Jangan lupa Bapak Ibu, hari Minggu kita kembali ke tempat ini untuk beribadah. KKR Ibadah Raya yang pertama diadakan jam 8 pagi dan KKR Ibadah Raya kedua diadakan jam 10 pagi. Setiap ibadah ada ibadah gereja anak. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena membawa anak kecil. Dikarenakan kita ada ibadah gereja anak, biarlah mereka ditangani oleh orang yang tepat, karena kami mempunyai guru-guru sekolah minggu yang kompeten. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada pengumuman jadwal sepekan kita minggu ini. Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu yang membutuhkan setiap pelayanan konseling atau bisa disebut dalam pelayanan pastoral, mari Bapak Ibu hubungi nomor yang sudah tertera di layar Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang menyerahkan hatinya untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, Bapak Ibu dapat mengirimkan ke nomor rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Dan juga mari terus dukung di dalam doa serta dana pembangunan gereja kita. Yang kita butuhkan masih 150 juta lagi untuk pembelian lahan parkir gereja kita. Mari Bapak Ibu dukung terus dalam doa dan dana. Jika Bapak Ibu tergerak, mari kirimkan ke nomor rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu semua. Baik, demikian pengumuman dari saya Timotius Lelahi. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat hari Minggu. Sama-sama kita katakan pesan gembala kita. Maju terus, tetap semangat. Shalom. Ya baik, Bapak Ibu, sekali lagi kita akan memberikan persembahan untuk diakonia. Jadi mohon kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan dan kita berikan persembahan diakonia agar ada pelayanan pastoral yang mesti kita lakukan. Jadi dari diakonia tersebut, mari saya undang kembali untuk yang melayani dalam pembawa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Kali ini kami memberikan persembahan kami yang kedua, yaitu untuk diakonia. Tuhan, kiranya berkati persembahan yang kami berikan ini, agar pelayanan diakonia, pelayanan pastoral berjalan dengan baik, dan makin banyak orang yang diberkati lewat pelayanan ini. Lewat persembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sungguh ku bangga Yesus dalam
kasih Bapak Ibu atas persembahannya yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu sebentar saya akan memberikan pengumuman untuk janji iman Natal kita. Jadi mohon tim LCD buka dulu janji iman Natal. Kita akan melihat janji iman Natalnya mulai dari atas, agak di zoom dikit. Zoom lagi terus, zoom terus. Oke, ya. Ya di sini ada Bapak Gembala, Bapak Fransiskus, santai bos. Ya klik aja, oke. Bapak Gembala, Bapak Fransiskus, Ibu Herna, Bapak Hari, Bapak Arifin, Ibu Stefan, Bapak Endang, Bapak Titus, lalu ada Bapak Nugroho, Bapak Janter, Bapak Sali, Ibu Marsolina, Saudari Dewi, Saudari Maya, Bapak Manat, Bapak Lindon, Bapak Wawi, Bapak Okcuan, Saudari Monalika, Ibu Risma, Bapak Abeng, Saudari Serli, Saudari Yesi, terus Saudari Leoni, Saudara Jeffrey Ladang, Bapak Edi atau Ibu Evi, lalu ada Ibu Ani, Opung Rahel, Ibu Glory, Saudara Aditya, Ibu Santi, Saudara Andres Valentino, Ibu Angel, Ibu Yanti, Bapak Harno, Bapak Martinus, Bapak Ibu Maria, Bapak Demetrius, lalu ada Bapak Anggi, Bapak Manulang, Ibu Vini. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah nama-nama yang sudah memberikan janji iman Natal. Jadi mungkin nama Bapak Ibu tidak tercatat. Waktu itu mungkin Bapak Ibu pernah ngomong, tapi kami dari tim panitia Natal lupa catat. Jadi boleh diingatkan kembali kepada sekarang saya, karena Ibu Lina sebagai ketua dan Ibu Herna sebagai bendahara tidak hadir. Jadi bisa lapor ke saya atau ke Ibu Gembala. Berapa jumlahnya? Atau dengan Pak Hari juga bisa. Jadi Bapak Ibu yang belum menjanji iman Natal, ayo kita janji iman Natal. Lalu total janji iman Natal yang kita butuhkan adalah 40 juta. Bapak Ibu jangan pernah khawatir uang ini kemana semua, karena setiap Natal selalu ada perubahan ya. Contohnya kita akan cat gereja, lalu biaya konsumsi kita, lalu biaya yang lain yang kita butuhkan untuk melengkapi kebutuhan Natal kita. Jadi mohon Bapak Ibu juga yang sudah namanya tadi disebutkan, mohon dicicil sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu berat nanti ke depannya. Kita masih kurang sekitar 19 juta 300. Yang terkumpul ada 20 juta 700. Masih banyak. Jadi mohon kita yang belum berjanji iman, saya ingatkan lagi untuk berjanji iman, dan kita mohon doanya untuk kepada Bapak Ibu semua agar Tuhan yang cukupkan. Amin. Dan minta berkat sama Tuhan, ketika kita telah diberkati jangan lupa memberkati. Amin. Baik, itu saja. Ya, yang sudah berjanji iman sekali lagi saya ingatkan untuk dicicil kali ini, hari ini aja bisa mencicil langsung ke Bapak Hari atau ke Ibu Gembala. Ya. Jadi nanti langsung ke sana, nanti minggu depan mungkin kita akan buat rekeningnya supaya langsung transfer ke sana, gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekali lagi kerjasamanya dengan baik, karena kita butuh dana ini untuk biar jadi Natal kita supaya yang kita sudah rencanakan terjadi ya. Nah, Natal kita diadakan tanggal 10 Desember jam 4 sore. Jadi ada undangan juga nanti buat orang-orang yang Bapak Ibu ingin bawa, silakan bawa, ajak keluarga. Atau mungkin ajak yang belum pernah mengenal Tuhan atau sudah pernah mengenal Tuhan tapi jarang gereja, silakan. Kita terbuka untuk siapapun yang ingin datang kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu demikian pengumuman yang saya dapat berikan. Apakah ada jiwa baru di sebelah kiri saya? Tidak ada. Jiwa yang setia, tepuk tangan dulu dong. Sebelah kanan saya apakah ada jiwa baru? Jiwa yang setia. Teruslah setia dan jangan lupa jangkau juga orang lain untuk pengenalan kasih Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita dikatakan doa Yabes. Memperluas
rangkaian acara ibadah raya kami telah kami lakukan dengan baik. Dan kami percaya hadirat Tuhan memenuhi hidup kami semua. Setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan. Bahkan apapun beban, apapun masalah, apapun pergumulan daripada umat-Mu, baik yang ada di tempat ini bahkan yang ikut live, berkati mereka, tolong mereka Tuhan. Dan jadikanlah minggu-minggu ini menjadi minggu berkat, minggu mujizat, minggu sukacita bagi seluruh umat-Mu. Kami percaya apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Bahkan semua yang melayani Engkau yang memberkati mereka. Jadi lelah mereka, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu. Kita akan pulang, kita akan bertemu dengan keluarga kita, pemilik kita. Dan bawalah damai, bawa sukacita, bawa berkat-berkat Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan, agar bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi mereka juga mengalami keselamatan. Oleh karena itu, mari angkat kedua tanganmu. Aminkan doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Pulang dan bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, yang menghibur kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa kasih, terima kasih, bagi yang tadi menyerahkan penyerahan anak, silakan ambil aktenya nanti ke sekretariat di depan. Lalu nanti jangan pulang dulu karena kita akan foto bersama di tempat ini.